Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia, Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan beberapa hal terkait dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh saya dan juga dipublikasikan di jurnal-jurnal. Pertama, penelitian yang pernah dilakukan oleh saya yaitu berjudul Perbandingan Peribahasa Indonesia dan Sunda. Ini merupakan kajian semantik formal dan etnopedagogi. Ya, diketahui oleh semua orang bahwa peribahasa Sunda dan peribahasa Indonesia memiliki kesamaan dalam hal makna atau semantiknya. Nah, dalam penelitian ini saya ingin mengetahui mengapa makna-makna itu sampai sama dengan menggunakan kajian semantik formal yang meneliti berbagai unsur-unsur dalam peribahasa tersebut, mulai dari kosakatanya, ya jenis katanya, variasi kata yang digunakan, dan pola-pola kalimat yang digunakan. Itu saya bandingkan antara peribahasa Indonesia dan peribahasa Sunda. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya yaitu ada kajian etnopedagogik. Mengapa etnopedagogik harus diteliti? Karena ini meneliti budaya, ya, budaya lokal, ya, yang mengandung nilai pendidikan. Etno itu kebudayaan, pedagogik itu pendidikan. Jadi nilai pendidikan dalam kebudayaan. Nah, ini budayaan yang ditelitinya yaitu peribahasa yang sering digunakan oleh masyarakat seperti itu. Ya, itu penelitian yang pertama, dan penelitian ini diterbitkan di Jurnal Loka Bahasa, Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra dan juga Budaya Daerah serta pengajarannya di UPI Garut, Fakultas Pendidikan Bahasa, ya, dan Sastra. Ya, kemudian penelitian selanjutnya yaitu berjudul Encouraging Student with Selective Mutism Through ABA Approach. Dalam penelitian ini, ya, peneliti ingin mengetahui, ya, apakah pendekatan ABA approach ini, ya, atau applied behavior analysis ini dapat digunakan untuk melatih, ya, siswa yang memiliki gangguan berbicara, yaitu mutisme yang selektif, begitu, agar dapat melaksanakan atau memiliki keterampilan berbahasa, khususnya berbicara. Apakah efektif tidak penggunaan ini, ya, penggunaan ABA ini untuk siswa yang mutisme selektif, ya, dengan agar terampil dalam berbicara. Selanjutnya juga terkait dengan ABA approach, ya. Ya, terkait juga dengan ABA approach, tetapi dalam penelitian ini lebih kepada penerapannya dalam kurikulum 2013. Apakah ABA approach ini, ya, dapat diterapkan dalam kurikulum 2013 yang saintifik, gitu, ya, yang tidak terlalu memperhatikan keberagaman atau homogenitas siswa, sedangkan siswa itu kebanyakan atau beberapa siswa ada yang mengalami yang namanya mutisme atau gangguan berbicara seperti itu. Nah, itu. Jadi lebih kepada penerapannya dalam pembelajaran dalam kurikulum 2013. Kemudian saya pun pernah melakukan penelitian terhadap penguasaan undak-usuk bahasa, ya, untuk meningkatkan sopan santun.
Ya, undak-usuk bahasa itu hanya dimiliki oleh bahasa Sunda. Tentu saja undak-usuk bahasa ini terkait dengan tingkatan bahasa. Ada bahasa yang lemes atau yang sopan gitu. Ada bahasa yang kasar, loma, dan ada bahasa yang kasar. Jadi ada bahasa lemes, loma, dan kasar. Ya, mengapa dikaitkan dengan sopan santun? Tentu saja, ya sopan santun ini dapat dilatih dengan penggunaan undak-usuk bahasa yang santun, yang lemes tadi. Apabila siswa terbiasa menggunakan bahasa yang lemes atau yang santun, otomatis ya sikap dan sifatnya juga akan lebih baik. Ya, mereka akan merasa gitu ya, akan merasa lebih santun apabila menggunakan bahasa yang lemes. Ya, tentu saja ya undak-usuk bahasa itu bukan hanya terkait dengan kosakatanya, tetapi juga terkait dengan hal-hal yang ada di luar bahasa. Misalnya, ya dalam bahasa Sunda dikenal ada yang namanya rengkuh atau gestur tubuh, ada mimik wajah, ya ada nada dan intonasi suara. Itu sangat mempengaruhi terhadap sopan santun masyarakat. Seperti itu. Penelitian selanjutnya ya terkait dengan masalah bunyi dalam bahasa masyarakat. Penelitian ini direfleksikan atas mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa. Ya, dalam pembinaan bahasa, ya, dalam kegiatan pembinaan bahasa dilakukan karena adanya masalah-masalah ini. Terutama masalah bunyi. Ya, masyarakat tidak mengetahui bahasa yang digunakannya itu tidak baku atau tidak benar seperti itu. Makanya diangkat menjadi sebuah penelitian dan juga dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Nah, jurnal ini atau artikel jurnal ini diterbitkan di Caraka, ya, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Bahasa Daerah, ya. Jurnal ini milik Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IPI Garut, seperti itu. Selanjutnya, ya, ada penelitian yang berjudul Peribahasa Sumber Nilai Moral sebagai Pembentuk Karakter. Nah, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, ya, penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang diterbitkan di Jurnal Lokabahasa, yaitu perbandingan peribahasa Sunda dan Indonesia, kajian etnopedagogik dan semantik formal. Nah, dalam artikel ini yang berjudul Peribahasa Sumber Nilai Moral sebagai Pembentuk Karakter itu membahas terkait dengan pentingnya gitu ya, pentingnya peribahasa digunakan oleh masyarakat dan juga menganalisis nih nilai-nilai moral yang ada dalam peribahasa tersebut begitu. Tentu saja sudah diketahui bersama ya bahwa setiap peribahasa pasti mengandung nilai moral. Ya, nilai-nilai moral ini tentu saja akan membentuk karakter masyarakat. Makanya dianggap penting nih ya menggunakan peribahasa dalam masyarakat. Kemudian ya, yang selanjutnya ada analisis kesesuaian antara bahan ajar, pelatihan dan evaluasi pada LKS Bahasa Indonesia untuk SMA dengan prinsip pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Ya. Penyusunan penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa di sekitaran daerah Garut atau pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan di daerah Garut, khususnya di SMA, sering menggunakan LKS atau lembar kerja siswa di sekolah sebagai salah satu alat pembelajaran atau media pembelajaran. Di dalamnya tentu saja akan ada yang namanya bahan ajar, pelatihan dan evaluasi yang
ditampilkan. Seperti itu. Nah, sehingga ya, ini perlu dilakukan analisis ini. Ya, untuk mengetahui apakah sesuai dengan kriteria pembelajaran bahasa ataukah tidak. Seperti itu. Nah, hasilnya tentu saja 85% ya, atau sebagian besar nih ya, dalam LKS itu sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran bahasa. Kecuali evaluasinya yang cukup rendah seperti itu ya. Kesesuaiannya dengan pembelajaran atau prinsip pembelajaran bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan penelitian yang saya anggap fenomenal, yaitu penelitian yang berjudul Perbandingan Peribahasa Sunda dan Indonesia, Kajian Semantik Formal dan Etnopedagogik. Mengapa saya anggap penelitian ini fenomenal? Karena penelitian ini saat itu saya berada pada situasi atau pada hal ya, saya itu S1-nya bahasa Indonesia, S2-nya bahasa Sunda. Jadi saya bermaksud untuk mengawinkan kedua bidang saya ke dalam satu bahasan seperti itu, pada satu penelitian. Nah, hasilnya ini gitu. Dan mengapa menggunakan kajian semantik formal? Karena kajian semantik formal ini merupakan salah satu kajian semantik yang dianggap baru pada saat itu. Dan juga belum ada yang meneliti ya mengenai semantik formal sendiri. Dan etnopedagogik saat itu, etnopedagogik itu sangat menjadi atau sedang menjadi primadona, sedang digalakkan kepada berbagai hal ya. Salah satunya saya meneliti peribahasa yang merupakan nih kekayaan budaya gitu. Jadi selain meneliti nilai pendidikannya, diharapkan ya tulisan ini dapat menjadi sebuah atau langkah untuk merevitalisasi peribahasa untuk masyarakat. Jadi masyarakat mau atau mengenal kembali yang namanya peribahasa. Seperti itu. Ya. Nah, hasilnya tentu saja memuaskan ya hasil penelitiannya. Ya, dikatakan ya bahwa baik itu peribahasa Indonesia ataupun peribahasa Sunda itu mengandung nilai etnopedagogik. Jadi mengandung nilai pendidikan sehingga tentu saja harus dimasyarakatkan kembali. Nah, selain itu ya loka bahasa atau tempat terbitnya penelitian ini itu pun lumayan bergengsi ya. Jurnal ini terakreditasi oleh Sinta, Google Scholar, ya, Crossref, ya, juga Garuda, Road dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh saya selama menjadi dosen. Semoga saja ke depannya bisa lebih baik ya dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Sekian pernyataan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.